Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Di mana program ini kita akan membahas tentang strategi bisnis dan juga komunikasi, baik bisnis yang baru mau dijalankan, bisnis yang sudah berkembang, ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Bersama dengan saya, Roni Francis, seorang bisnis maximizer, dan tentunya Anda sudah hafal siapa yang akan saya perkenalkan, seorang speakerpreneur, Coach Doni De Keizer. Halo Coach. Halo. Halo, kali ini gimana Coach? Lihat-lihat. Serung. Waduh, kok serung gimana tuh? Saya sudah pusing mikirin yel-yel, disuruh mikir lagi. Pokoknya ya kita hubungkanlah dengan topik kita. Apa topik kita? Topik kita kali ini adalah sesuatu namanya faktor tidak terduga. Tidak terduga kan? Iya. Anda tidak menduga yel-yel saya tadi kan? Iya. Berhasil berarti. Saking bingung ya. Saking bingung ya saya tidak menduga. Ya aneh yang dibuat sama Coach Doni. Serung. Oke, kita bahas dulu ya tentang apa yang kita akan bahas. Jangan bahas dulu, bahas sekarang dong. Oke, iyalah. Nah, jadi banyak sekali kalau misalnya kita sudah sekali doang membahas, ya banyak banget. Sekali waktu itu, sekali waktu kemarin-kemarin. Jadi ketika kita sudah membahas tentang namanya pemasaran, penjualan, macam-macam lah ya, kita udah bahas tentang karyawan ya. Tetapi apapun yang sudah kita rencanakan, kadang-kadang pas waktu kita lagi menjalani tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan nih. Betul. Ya kan? Ternyata ada sesuatu hal faktor X yang ternyata orang tidak mempertimbangkan. Nah, faktor X atau yang ada beberapa orang bilang the invisible hand. Sesuatu tangan yang tidak terlihat. Nah, tangan-tangan yang tidak terlihat ini adalah sesuatu yang mampu merubah strategi atau peta bisnisnya kita. Dan bagaimana cara kita untuk bisa merubahnya, untuk bisa menjadi sesuatu namanya keuntungan. Nah, sekarang saya tanya dulu nih Coach Doni ya. Tanya mulu kerjanya Coach. Iya, karena tugas saya cuma bertanya. Jadi Coach, kalau misalnya teman-teman... Jadi kalau menurut saya... Belum. Teman-teman Coach Doni, kalian Coach Doni, pasti banyak pengusaha dong. Nah, kalau misalnya dengan banyak pengusaha, pertanyaan saya begini. Apakah mereka punya namanya business plan? Ya, betul. Pasti bahkan punya dong. Sebelum memulai bisnis dia membuat business plan. Yakin? Enggak sih. ada malah yang sudah sampai generasi berikutnya nggak ada business plan. Bener itu. Apalagi yang punya toko gitu ya. Bener nggak? Bener. Ya, saya berusaha untuk nice lah. Bener, karena banyak sekali kalau misalnya Anda mau jujur nih pemirsa ya. Jujur apa nih? Kacang hijau atau ayam? Kacang hijau aja deh. Ya. Jadi kalau misalnya Anda mau jujur, Anda lihat ya, bisnis yang berjalan itu justru bisnis ya, tanpa merendahkan dari orang yang bisa membuat bisnis plan ya. Justru yang tidak punya bisnis plan. Iya, saya juga. Saya di awal bikin bisnis plan, tapi ketika tidak sesuai bisnis plan berantakan, ya udah jalan aja. Nggak sesuai malah. Iya benar. Nah karena apa? Karena banyak sekali ketika Anda sudah membuat namanya bisnis plan. Coach tahu nggak sih sebenarnya berapa sih biaya kalau kita hire consultant untuk bikin bisnis plan? Nggak tahu, mahal ya? Kenapa saya mengambil dulu pasca sarjana? Biar bisa bikin bisnis plan. Yes. Tujuannya tahu nggak kenapa, Coach? Biar nggak bayar konsultan. Bukan. Apa? Karena saya kan menjadi konsultan ya. Oh iya. Tahu Biar dibayar berapa? Kira-kira tebak-tebak aja berapa ya, juta? Berapa 20 juta? 20 juta. Kan terlalu kecil. Itu sombong. 50. 100 juta untuk membuat bisnis plan. Yes. Bikin bisnis plan doang, bukan eksekusi ya. Betul. Saya mau ganti profesi besok. Nah itu, cuma bikin bisnis yang penting bisa ngetik di PPT ya. Iya. Sama Excel. Nah, sebenarnya kalau Anda mau jujur ya sebagai seorang pemilik bisnis, pasti Anda nanya ke konsultan dong. Lu jago banget bikin ya kan? Sampai 100 juta, lu bikin bisnis apa? Itu bisnis saya adalah pembuatan bisnis. Padahal dia tanyanya ke AI. Iya, nggak salah sih sebenarnya. Tapi kenapa sih maksudnya kita ingin angkat di sini? Kenapa bisnis plan itu bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang tidak boleh dibuat. Tapi dengan ada bisnis plan, sering sekali orang menjadi strict terhadap bisnis itu. Tapi ada satu yang penting Coach. Dalam bisnis plan itu kan kita harus punya visi dan misi. Buat saya, meski yang lain-lainnya masih kurang jelas atau kabur, visi misi itu harus jelas. Apakah visi misi bisa berubah? Bisa. Ya kan tidak harus paten sampai perusahaan itu tutup, enggak. Dia bisa berubah. Misalnya 5 tahun pertama visinya misinya apa? 10 tahun berikutnya, 20 tahun berikutnya, ya kan. Bahkan ketika beralih generasi dari generasi perintis ke generasi pewaris gitu kan. Waduh. Itu bisa berubah. Hati-hati visi misinya. Nggak apa-apa, saya kan bukan mewarisi mana-mana. Nah, jadi ada satu teori dulu kalau bisa kita mengenal, ada satu bapak teori tentang namanya
dunia ekonomi, namanya Adam Smith. Nah, teorinya dia kalau misalnya Anda baca bukunya di dalam namanya buku Wealth of Nations, di mana kalau misalnya bisnis itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan namanya konsumen. Nah, ketika Anda memikirkan betul-betul konsumen, tetapi kenapa tidak bisa jalan? Ada namanya the invisible hand. Salah satu invisible hand adalah orang yang menjalankannya pasti punya egonya sendiri. Semua pasti punya namanya kepentingan. Nah, kadang-kadang itulah yang tidak dipertimbangkan oleh si Adam Smith itu. Nah, jadi kalau misalnya Anda punya perusahaan, pertanyaan saya, apakah seluruh karyawan Anda pasti 100% mendukung visi Anda? Tidak. Kenapa? Bahkan ada yang tidak tahu visi perusahaan itu apa. Iya kan? Sampai dia sudah berhenti kerja pun dia masih tidak tahu apa visi perusahaan itu. Banyak yang seperti itu, Coach. Apalagi orang yang masuk karena titipan. Benar-benar. Ada satu perbankan lah ya, saya tidak mau sebut perbankannya apa gitu kan. Dan saya juga tidak mau menyebut inisial. Bank tempat kerja dulu bukan? Bukan. Ya. Sudah berjalan puluhan tahun. 3 huruf? Sudah berjalan puluhan tahun, Coach. Tapi di dalam puluhan tahun mereka punya visi nggak? Punya. Tapi visi yang cuma diserahkan kepada notaris. Mengerti kan maksudnya? Hanya sekedar syarat legalitas. Tetapi secara dari perusahaan jalan aja punya nasabah, tapi tidak punya visi yang benar. Bank swasta maksudnya? Iya. Dan baru dibuat belakangan ini. Setelah ya baru belakangan ini lah, setelah COVID. Maksudnya setelah ada pemegang saham baru atau gimana? Waktu itu ada peremajaan penggantian CEO baru. Ya, itu sebagai pemicunya. Ya kan? Makanya leadership itu penting dalam sebuah bisnis, termasuk di bisnis perbankan. Kenapa? Karena bisnis perbankan itu produknya apa sih? Trust. Iya. Dan ketika dibuat, dan lucunya beberapa tahun tetap saja sampai di bagian bawah kita misalnya tanya dengan customer service. Nggak ada perubahan. Apa visinya? Nggak ngerti. Mana ya? Lihat papan. Lihat papan dulu. Gitu tapi perlu dipasang sih di lobi, di ruang-ruang. Nah, pertanyaannya papan visi itu buat apa sih? Ayo kalau bisa ditaruh, kadang-kadang kalau bagi karyawan biar dindingnya nggak kosong lah. Bener, biar tidak kosong aja. Sebenarnya bagi perusahaan itu tujuannya supaya apa sih? Supaya orang itu tahu dan menjiwai. Dan ternyata tidak ada yang menjiwai selain pemilik perusahaan itu sendiri. Iya, karena itu terjadi. Dulu terjadi ketika saya SD. Di setiap kelas itu ada 5K. Ya kan? 5K? Apa tuh? Kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, ya kan? Satu lagi itu kayaknya masih era dari bapak saya. Iya, makanya dipasang, ya kan? Kita hafal gitu. Makanya kalau misalnya kita melihat zaman sekarang, banyak orang yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan zaman, gitu kan? Nah, kalau misalnya kita cerita adaptasi, pasti harusnya kita mengerti dulu arti kata adaptasi. Yuk, mari kita lihat pada KBBI dulu ya. Adaptasi, apa artinya? Yang pertama adalah perubahan diri makhluk hidup. Nah, kita tidak melihat makhluk hidup seperti inilah ya. Yang kedua adalah penyesuaian diri terhadap kondisi lingkungan yang baru. Nah, yang ketiga, penyesuaian suatu materi menurut dari kebutuhan. Nah, maksudnya sebenarnya masuk juga. Masuk yang ketiga. Nah, kedua juga masuk sebenarnya. Iya, kondisi lingkungan yang baru ya. Nah, kalau misalnya tetap sama, kalau misalnya visi yang berada di perbankan, lingkungannya tetap sama, Coach. Ya kan, berarti materi yang baru dong, kebutuhan yang baru. Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu penyesuaian terhadap suatu kebutuhan yang baru, maka orang bisa melakukan namanya suatu adaptasi. Nah, pertanyaannya, apakah semua orang bisa melakukan adaptasi? Tidak. Nah, coba kalau misalnya Coach Doni tahu dong, ada bank waktu itu yang melakukan merger. Tidak. Ya kan? Belum, Coach. Belum. Ya saya nggak tahu banknya apa. Menurut dari Coach Doni, kalau misalnya untuk merger, apapun lah, nggak usah bank lah ya. Berapa lama sih butuh waktu orang-orang di dalam ini kan beberapa perusahaan, Coach, untuk bisa melakukan adaptasi dalam satu perusahaan? Sangat lama, bahkan bisa bergenerasi. Karena dia sudah mewarisi value atau kultur sebelumnya. Makanya, ya, tapi ini disclaimer dulu ya. Karena ada beberapa kasus perusahaan-perusahaan sakit di merger jadi satu. Ya kan, bukannya malah sehat, sakit ketemu sakit tambah parah. Oh, bukan negatif ketemu negatif jadi positif kan? Nah, dalam hal itu harusnya teorinya begitu kan. Matematika begitu ya. Iya, tapi ketika dua perusahaan ini di merger, karena dua perusahaan ini kulturnya udah nggak bagus ya kan, kemudian kinerjanya udah jelek gitu kan, jadi satu tambah parah. Iya, padahal tujuan merger itu adalah menggabungkan kekuatan. Iya, darah baru, ya kan, energi baru, apalagi dengan leader yang baru. Tapi ketika leadernya baru tapi timnya masih player yang lama, ya masih mengadopsi cara-cara nilai-nilai yang lama, ya susah juga, Coach. Benar. Iya kan? Nggak salah jadi yang dibilang sama Coach Doni. Jadi kalau pengalaman saya untuk melihat perusahaan-perusahaan merger, minimal yang paling cepat adalah 6 bulan dan itu pun masih terlihat silo. Iya. 6 bulan dan itu kenapa bisa 6 bulan? Karena CEO-nya turun langsung ke bawah.
Karena kalau misalnya CEO turun ke bawah, turun pasti ke bawah, Coach. Iya benar juga. Kalau ke atas naik. Langsung kepada yang level paling bawah. Jadi dia sampai melakukan micromanagement dong. Yes. Nah pertanyaannya, banyak nggak CEO yang mau kayak gitu? Enggak. Ya kan, apalagi perusahaannya udah gede banget. CEO yang sudah CEO profesional mungkin tidak akan mau melakukan itu. CEO yang mau melakukan itu adalah Chief Everything Officer. Tapi kalau misalnya dibilang Chief Everything Officer, orang ini betul-betul CEO sih sebenarnya, Coach. Iya, ya kayak kita ini kan, kita pelaku usaha ini kan kita CEO juga kan. Chief Everything. Kita kalau kerja sama orang kan kita kerjaan bagian kita saja. Ketika kita jadi pengusaha kita harus mikirin genteng bocor, apa galonnya habis, tisu itu duit loh. Iya kan? Benar-benar. Kita harus mikir semua itu. Nah, jadi ini CEO ini benar-benar turun sampai ke bawah, sampai ke dasar sampai ke dasar, dan untuk memastikan butuh waktu 6 bulan memastikan bahwa visinya diterapkan. Nah, ada satu perusahaan lagi yang ternyata melakukan merger dan CEO-nya tidak mau turun. Tahu butuh waktu berapa lama? Saya lihat 1 tahun tidak berubah. 2 tahun? 2 tahunan lebih, hampir 3 tahun baru berubah. Dan dibilang tahu nggak apa, sama karyawan di bagian bawahnya saya tanya, karena CEO kita punya visi yang kuat. Menurut saya sih tidak di situ. Karena orang sudah lelah dengan silonya mereka masing-masing. Dan mereka dituntut dengan indikator yang memang lebih keras. Ada KPI baru ya? Ada KPI yang baru yang menuntut akhirnya mereka bekerja fokus terhadap KPI mereka. Jadi tidak dengan silo-silo mereka lagi. Tapi apakah itu bagus? Itu nanti kita akan bahas kalau misalnya ada episodenya yang lain. Gitu kan ya. Nah, tapi makanya kalau Anda ingin tahu seperti apa, jangan kemana-mana pemirsa. Tetaplah masih bersama dengan kami. Tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai faktor tidak terduga. Tetapi sebelum itu, kita akan sama-sama menyaksikan pendapat dan pertanyaan masyarakat berikut ini. Perkenalkan, saya Immanuel ingin bertanya, apakah ada cara-cara yang dapat kita tempuh untuk antisipasi faktor yang tidak terduga? Perkenalkan, nama saya Mutia. Saya ingin bertanya, apakah bisnis yang sederhana ini menghilangkan faktor yang tidak terduga? Nama saya Cici. Saya ingin bertanya, faktor tidak terduga apakah yang mempunyai dampak paling besar terhadap bisnis? Oke, Coach. Ada beberapa pertanyaan nih, Coach, yang harus dijawab sama Coach Doni. 3 aja. Dijawab sama Coach Doni dulu lah. Oke. Satu, apakah ada cara-cara yang dapat kita tempuh untuk antisipasi faktor yang tidak terduga? Ada. Apa tuh? Membuat perencanaan dengan opsi-opsi yang banyak. Oh, itu bukannya itu malah makin pusing. salah pilih kata, bukan banyak. Opsi-opsi yang terukur. Kenapa jadi invisible voice ya kan? Statement gitu kan? Maksudnya begini, Coach. Ya, yang paling penting adalah menentukan sebuah visi perusahaan dulu. Ya, dari visi itu kita menentukan perencanaan. Ya kan, ada timeline, ada target. Kemudian dari situ kita menentukan SDM yang kita butuhkan berdasarkan produk perusahaan tersebut juga apa gitu kan? Nah, apakah kita bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga? Namanya juga tidak terduga. Ya kan? Nggak bisa kita duga. Tugas kita adalah menduga sesuatu yang tak terduga kan? Nah, makanya kita bikin beberapa opsi yang terukur. Artinya apa? Belajar dari pengalaman perusahaan-perusahaan lain. Ketika terjadi masalah, ya kan? Belajar dari ahli-ahli misalnya. Kita bikin inilah rencana backup plan. Oh, backup plan, contingency plan. Contingency plan. Ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita sudah siap dengan jalan keluarnya atau exit plan-nya. Kalau jalan keluar banyak, Coach. Cari aja pintu. Nah, sekarang ada sesuatu yang menarik nih, Coach. Kalau saya tanya nih, Coach, sebenarnya kalau visi menurut Coach Doni itu apa? Visi? Ya, visi adalah kata-kata indah untuk dipasang di dinding. Yang benar, Coach. Apa visi itu menentukan tujuan perusahaan. Nah, ini dia. Ya kan? Tujuan perusahaan itu apa? Untung. Cara mencapai untung, misinya. Jadi kalau yang disebut sama Coach Doni tidak salah. Jadi itu adalah konsep visi yang masih dianut sampai dengan sekarang untuk semua perusahaan bahkan negara. Itu adalah visi dari kapitalis. Jadi untuk bagaimana mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Sebenarnya zaman dahulu sekali waktu ketika orang membentuk namanya perusahaan, yang disebut visi itu bukan tujuan sebenarnya, Coach, tapi mimpi. Mimpi ya. Dreams. Makanya kalau Anda melihat
ini saya suka dengan salah satu perusahaan ini. Mimpinya jadi orang kaya. Iya. Jadi dia selalu menyebutkan apa sih? Misalnya ini perusahaan, bukan misal ya, ini memang benar perusahaannya adalah Apple. Iya. Nah, kalau Anda lihat buah ya. Iya. Apple. Nah, perusahaan Apple ini dia bilang visinya apa sih, Coach? Kalau misalnya Coach Doni tahu? Apple ya itu think different ya, benar. Think different itu slogannya. Oh, itu slogannya apa? Tapi mimpinya apa? Menantang status quo, challenge status quo. Macintosh ya. Jadi membuat sesuatu yang tidak ada yang sebelumnya. Ya, apa jadi sebelumnya apa? Challenge status quo. Jadi ini. Kenapa? Apa yang sebelumnya sebelum Apple apa? Sebelum Apple belum sebelum Apple kan belum ada yang Microsoft. Oh, Microsoft. Iya, Microsoft. Iya, Microsoft. Saya sebenarnya bikin perusahaan tandingannya, tapi ternyata sudah diakomodasi oleh Microsoft. Salah, Macro Hard. Lawannya soft ya, hard ya. Iya. Udah mikro, kita makro. Dia soft, kita hard. Ternyata sudah diakomodasi juga sama si Microsoft ya. Nah, jadi si Apple ini selalu bilang bahwa orang itu perlu namanya mimpi. Untuk pergi tapi tidak merupakan suatu tujuan. Moonshot itu bukan tujuan, moonshot. Moonshot misalnya kan contoh Presiden Amerika dulu pernah ada yang bilang, siapa Presiden Amerika saya lupa siapa John namanya. F. Kennedy. Yang bilang kita akan pergi ke bulan. Iya. Nah, kita akan pergi ke bulan. Nah, ternyata tujuan pergi ke bulan itu adalah bukan sebuah visi. Karena ketika Anda sudah ke bulan selesai. Iya kan? Jadi visi, kalau Anda punya visi, kalau bisa Anda hidupi terus-menerus selama perusahaan itu hidup. Dan kita harapannya perusahaan tidak pernah mati, betul nggak? Nah, makanya kita bilang namanya visi, dan Anda pengen bisa sampai besar, makanya visi ini tidak boleh mati, dan visi ini adalah sebuah mimpi. Nah, oke, lanjut ya Coach, yang kedua. Yang kedua. Panjangan kalau nggak kayak gitu ya. Apakah bisnis yang sederhana ini menghilangkan faktor yang tidak terduga? Tidak. Bisnis apapun, mau bisnis kecil, besar, sederhana, atau yang kompleks, pasti tetap ada peluang hal-hal yang tidak terduga. Coba kita pikirkan bisnis yang paling sederhana, misalkan contoh gini. Jualan cilok. Nggak usah jualan cilok, jualan kopi, tapi dengan menggunakan sepeda, gitu. Berarti dia Starling. Starling. Tidak perlu ada faktor tidak terduganya, tidak ada dong, Coach. Ya, gitu. Tiba-tiba ada paku di jalan, bannya bocor, gembos, dia nggak bisa jalan, toh. Benar. Dia harus ke tukang tambal ban, terpotong lagi durasi jualannya. Benar. Huru-hara. Kedua, kan? misalnya, hujan. Itu kalau hujan malah untung sebenarnya. Dia bisa berteduh, kan orang cari minuman panas. Iya, benar. Ya, kan? Malah jadi untung ya. Dia berharap sering hujan gitu. Ya, tolong ya, berarti jangan terlalu banyak Starling, banyak hujan. Nah, jadi kalau misalnya satu lagi nih, Coach, kalau pedagang gerobak, Coach. Nah, kira-kira ada nggak faktor tidak terduganya? Ya, diusir sama Trantip. Benar, diusir sama Trantip. Apalagi, Coach? Ya, kok saya disuruh mikir yang itu sih? Diusir sama Trantip, karena ini adalah salah satu pengalaman dari salah satu koci saya. Jadi saya pengen tahu, kalau Coach ini bisnisnya gerobakan. Iya, bisnisnya gerobakan, dan gerobak baru satu tempat nih. Tapi ada satu pengalaman yang menarik, maksud dari gerobak. Nah, kalau Coach Doni sebagai pakar komunikasi melihat di luar, dari klien-klien, teman-teman, kalau orang gerobakan ini masalahnya apa sih faktor tidak terduganya? Iya, keamanan. Betul banget. Jadi ternyata yang merusak bisnisnya bagus nggak? Bagus. Ya kan, produknya bagus nggak? Bagus. Enak nggak produknya? Enak. Kebetulan produknya F&B. Dan enak banget. Saya udah coba, enak juga. Tapi tidak bisa jalan gara-gara apa? Ada pungli. Dari preman-preman setempat. Kasihan ya. Nah, dia udah pindah lagi ke tempat yang lain, tetap Coach. Dipajakin. Ternyata premannya tidak ada. Adanya? Dia mendapatkan tekanan dari pedagang-pedagang lain. Diintimidasi. Itu faktor-faktor yang kita tidak bisa lihat, Coach, sebelumnya kan. Sampai dia menjalani, dan itu luar biasa, Coach. Jadi kalau misalnya Anda pikir bahwa kalau misalnya bisnis cuman gara-gara ada pungli, ada intimidasi, enggak. Intimidasi yang kelihatan misalnya, lu nggak boleh dagang di sini. Enggak, Coach. Bahkan dikirim sampai ke rumahnya. Mengerti kan maksudnya sesuatu menggunakan daya mistik. Iya, invisible intimidation. Iya, sampai itu dilakukan, Coach. Sampai akhirnya dia menyerah, dan akhirnya dia membuka usaha yang lain. Online. Secara online. Memang salah satu faktor untuk mengurangi risiko, karena risiko itu bisa muncul satu dari manusia, dari lingkungan sosial, dari faktor keamanan tadi. Kita pindahkan memperkecil risiko dengan bisnis secara daring.
daring atau online. Iya, karena kiriman tidak terlihat, dia menggunakan sesuatu toko tidak terlihat. Iya. Nah, kita lihat juga, Coach. Jadi kalau kita bilang ini kan reaksi orang berbeda-beda. Ya kan, reaksi ketika orang mengalami suatu intimidasi, ya, suatu macam-macam lah ya, tantangan di dalam nama bisnis. Reaksi sendiri itu apa sih menurut dari KBBI? Yuk, mari kita lihat ya. Yang pertama adalah kegiatan. Wah, reaksi itu kegiatan yang timbul akibat suatu gejala atau suatu peristiwa atau reaksi. Yang kedua adalah tanggapan atau terhadap suatu aksi. Yang ketiga, perubahan. Nah, ini yang kita mau lihat. Perubahan yang terjadi karena bekerja suatu unsur. Ya, itu kalau misalnya dibilang obat. Tetapi kalau misalnya kita bilang perubahan, namanya reaksi. Perubahan yang orang tadi kepada pebisnis, dari orang dia pebisnis ya dia melakukan secara onsite, akhirnya dia melakukan secara online. Nah, inilah sesuatu namanya perubahan reaksi. Nah, pertanyaannya berikutnya, orang-orang yang cenderung yang reaktif, yang orang cenderung kalau misalnya ada, misalkan contoh reaktif adalah orang yang langsung bereaksi. Iya, langsung bereaksi. Jadi kalau misalnya baru dikasih tantangan sedikit mundur, baru ada pungli mundur. Nah, pasti dia kayaknya susah nih untuk berusaha. Ada dong ciri-ciri yang kelihatan, wah ini kayaknya udah susah lah. Dari aspek komunikasinya. Dari aspek ada dong. Ada 3 malah. Wah, banyak ya 3 ya. Karena template-nya 3. Apa nih, Coach? Jadi ciri-ciri komunikasi orang reaktif itu ada 3. Yang pertama, langsung merespons tanpa berpikir. Wah, contoh misalnya diberikan punya otaknya gitu. Justru karena dia ada otak sebenarnya kan. Jadi tapi karena dia istilahnya orangnya malas juga kan, akhirnya langsung dia menjawab. Contoh misalnya kalau Coach Roni saya tantang untuk melakukan sebuah perubahan, ya kan? Ayo nanti kita bikin kita buka toko di pinggir pantai ya. Sulit itu, nggak mungkin itu. Langsung aja. Ya. Padahal kan kalau dipikir dulu, kemudian direncanakan dengan baik, tidak ada yang tidak mungkin. Iya, betul. Ya kan, bisa terjadi. Bisa. Ya kan? Itu yang pertama. Kedua. Jadi dia langsung merespon tanpa berpikir. Yang kedua, sukanya memotong, menyela dan menginterupsi. Lah kalau memang dia profesi tukang jagal, Coach. Ya beda. Yang dipotong daging. Kalau ini pendapat atau masukan orang dipotong-potong, belum selesai disampaikan pendapat udah dipotong-potong, udah disela gitu. Sebel juga kan. Ya kan? Ini orang reaktif banget gitu. Yang memotong ini reaktif artinya. Iya. Artinya gini, yang penting itu adalah responsif, jangan reaktif. Bukan kritis ya itu ya, memotong itu ya. Kritis itu kalau pada tempatnya itu dia mendengarkan dulu, nanti kalau tidak sesuai dikasihkan masukan, ya kan? Nah, itu salah satunya. Kalau Anda berdiskusi atau ngobrol dengan orang lain, kemudian belum selesai Anda bicara, dia sudah langsung motong seenaknya, langsung menyela dan suka-sukanya interupsi, sebenarnya dia salah satu ciri orang reaktif. Ya kan? Yang ketiga, bahas cenderung defensif. Ya, maksudnya gini, kalau kita membahas sesuatu, dia cenderung defensif itu artinya bertahan. Bertahan bahkan menyerang. Ofensif ya, dia defensif. Jadi kalau misalnya kita membahas tentang dia, membahas tentang sesuatu yang dia lakukan, ya kan, itu pasti pertahanannya kuat sekali. Iya, membangun tembok barikade yang tinggi, ya kan, ada barrier gitu kan. Nah, itu salah satu ciri-cirinya. Jadi kalau 3 hal tadi itu kita temukan pada orang lain, bisa jadi dia memiliki karakter komunikasi yang reaktif. Reaktif itu kurang bagus, Coach. Ya, yang bagus itu responsif. Jadi responsif itu kita analisa dulu. Kita analisa dulu apa masalahnya, kemudian kita olah, baru kita tentukan solusinya. Kalau reaktif itu kita belum tahu detailnya seperti apa, kita langsung bereaksi gitu kan. Kalau kita dapat berita yang tidak sesuai, kita langsung ngamuk gitu kan. Padahal belum tentu berita itu benar. Contoh yang paling bahaya. Apa? Ketika termakan berita bohong atau hoax. Ya. Orang terbakar amarah gara-gara mendapatkan berita yang belum tentu benar. Dia marah, dia mendapatkan berita bahwa ada orang yang dipukul, padahal belum tentu benar. Dia terbakar api cemburu, api emosi, ya kan? Dia datang, dia marah, bakar, ya kan? Nah, ternyata beritanya bohong. Nah, jangan sampai Anda membangun barikade, karena kami akan masuk lagi di dalam segmen berikutnya. Tetaplah bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren.
Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi diskusi kita yang semakin hangat, yaitu tentang faktor tidak terduga. Nah, ada satu pertanyaan yang belum kita bahas dan ternyata ini juga sesuatu hal yang menarik juga ya. Yuk kita mari bahas sama-sama. Faktor tidak terduga apakah yang mempunyai dampak paling besar terhadap bisnis? Manusia. Ya, SDM. Nah, kenapa tuh? Ya, kita tidak bisa menduga satu kualitas SDM. Iya. Kemudian keputusan atau apa istilahnya, tiap orang kan bisa tiba-tiba berubah pemikirannya atau mengambil keputusan yang tiba-tiba drastis yang kemudian berdampak bagi perusahaan. Nah, itu yang menurut saya itu hal-hal yang sulit ditebak atau diduga. Iya, makanya kenapa? Ya contoh Coach, mumpung lagi ingat gitu kan. Misalnya saya sudah bekerja sama lama dengan seorang staff ya kan. Sudah bertahun-tahun ya, kita sudah percaya banget ya kan. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada badai, nggak ada paku di jalanan. Tiba-tiba dia menyatakan, saya kayaknya minggu depan mau resign gitu. Oh, alasannya kenapa? Ya nggak tahu. Tak terduga kan. Ternyata dia ngeprank menjelang ulang tahun. Tapi kalau itu terjadi dalam kehidupan nyata, bisa. Kita kan sudah merasa cocok, sudah nyaman sama orang, bahkan kita anggap sebagai orang kepercayaan. Ya kan, dia sudah memegang banyak kunci-kunci perusahaan, ya kan, bahkan rahasia perusahaan. Kan ketika mendadak itu kan kita langsung panik kan, kalang kabut gitu kan. Akhirnya kita bagaimana mengganti orang dengan cepat kan tentu tidak mudah. Betul. Jadi kalau misalnya dilihat ya, memang makanya teori tentang manusia itu selalu berkembang sampai dengan saat ini. Teori psikologi sampai dengan sekarang masih terus ada yang baru lagi. Karena menarik sebenarnya ya, manusia itu selalu berkembang walaupun Anda sudah punya teorinya, pola-polanya. Kalau berevolusi terus manusia. Iya, berevolusi. Mungkin suatu saat kita akan menjadi tangan lebih kecil. Itu dinosaurus. Tetapi dari pola pemikiran manusia dulu aja. Pola pemikiran manusia itu selalu berkembang. Bahkan cara-cara orang menipu pun juga berkembang. Betul. Nah, makanya orang-orang faktor yang tidak terduga, dia orangnya misalnya contoh begini lah Coach. Dia orangnya dulu baik banget. Justru dari situlah. Bahkan banyak fraud, penipuan itu terjadi dari orang yang kita anggap baik, nice, malaikat. Iya. Tapi pernah begini nggak Coach Doni menemukan sesuatu yang kebalikan? Wah, dia orang itu, waduh, mohon maaf nih dalam satu tanda petik lah ya. Wah, nggak bener banget lah. Brengsek lah istilahnya kayak gitu. Tapi ternyata dia baik kok sebenarnya. Ada. Gayanya, penampilannya itu kayaknya kurang ya, nggak manner gitu kan. Tapi ternyata dia jujur. Karena jujur maka dia tidak tutup-tutupi. Bagaimana seorang pengusaha itu sebenarnya mampu membaca ketulusan seseorang. Bukan hanya seperti apa yang tampak terlihat saja. Makanya ada satu pembahasan waktu itu tentang Yakuza, Coach. Yakuza itu nggak akan menyerang warga sipil. Betul. Warga sipil. Jadi mereka pun punya adabnya. Kan? Tapi kadang-kadang orang-orang yang biasa nggak punya adabnya gitu loh. Ya kan, dimana kalau misalnya Anda melihat orang yang sering berbicara baik, kadang-kadang menyerang orang lain justru tanpa ada hati. Yakuza aja masih mikir-mikir. Dan ketika ada satu anggota dari Yakuza yang diserang, apa yang terjadi? Satu kelompok tersebut nyerang dari tim yang diserangnya tuh. Jadi coba kalau misalnya gini lah, dalam satu kelompok misalkan di salah satu komunitas gitu kan, ada satu yang misalkan bisnisnya sedang drop, yang lain pada bantuin nggak? Yakin ya pada bantuin. Doain biar makin bangkrut. Benar. Turut berduka cita. Tapi jarang. Bersyukur. Tapi jarang yang ada langsung memberikan bantuan. Maksudnya, ayo kamu di sini aja. Jarang banget. Coba, saya ada beberapa minimal didiemin lah ya. Didiamkan saja, ya kan. Tapi kalau misalnya Anda di komunitas mungkin yang kurang baik ya, dalam tanda petik yang kita melihat dari kacamata mungkin kelihatan dari kehidupan sehari-hari, ya. Misalkan komunitas Yakuza atau komunitas apa. Tapi justru ketika ada yang bermasalah sama mereka, bahkan mereka pun bersedia mengorbankan diri untuk bantu teman. Solidaritas ya. Solidaritasnya itu sangat-sangat tinggi sekali. Jadi faktor... Apakah itu berlaku dalam bisnis? Adakah solidaritas bisnis? Belum tentu. Justru itu kenapa bisnis owner itu kebanyakan mereka itu adalah seorang penyendiri. Karena sulit mereka mencari kawan. Betul. Tapi mereka memandang semua orang menjadi lawan. Iya kan? Kompetitor. Jangan sedih ya. Enggak. Kok kayaknya udah mulai sedih ya, Bo? Ada teman baru sekarang. Oh, apa tuh? AI.
Iya benar-benar. Nah, coba tolong ditanyakan sama AI karena Coach Doni harus memberikan quotes of the day hari ini. Tapi kalau quotes of the day bukan buatan AI, buatan saya sendiri berdasarkan pengalaman. Quotes of the day, dalam dunia bisnis, ketidakpastian adalah sebuah kepastian. Tidak ada yang pasti dalam dunia bisnis. Yang pasti adalah ketidakpastian. Tapi itu yang terjadi. Oh, maksudnya apa? Jadi kalau Anda menganggap Anda berbisnis untuk mendapatkan sebuah kepastian, jangan berbisnis. Oke, coba saya pikirkan dulu ya. Bisnis apa yang kira-kira sudah pasti untungnya, ruginya tidak pasti? Mati. Benar. Iya kan? Benar. Bisnis kematian. Iya. Loh, iya. Rumah duka. Iya. Benar. Sampai dengan saat ini saya belum. Kapan? jangan Enggak, ditanyakan. kapan berbisnis itu? Sampai dengan saat ini saya belum pernah menemukan rumah duka yang sepi. Iya. Sampai dengan saat ini loh ya, saya tidak tahu. Tapi pernah saya menemukan karena waktu itu saya pernah menangani salah satu nasabah. Oke. Ya, nasabah saya ini berbisnis peti mati. Iya. Ya. Paling asik gitu, nggak boleh nawar soalnya. Iya, walaupun kita bilang oh ini bisnis pasti bagus, ternyata enggak juga. Oh, kenapa? Ini ada sebuah cerita yang turun berbeda juga gitu loh. Jadi ternyata mereka juga punya namanya siklusnya, ya kan gitu. Jadi kenapa? Karena bisnis namanya peti mati, pasti bisnisnya itu kayak gimana sih? Kayak bisnis furniture sebenarnya. Iya, kan? betul, iya. Ya kan? Jadi kalau misalnya Anda sudah tahu, Anda sudah bisa, yang jago tuh siapa? Anda atau tukangnya? Tukang. Tukangnya itu buat sendiri. Dia buka toko di dalam toko. Jadi bisa jadi bermasalah, bikin banyak saingan. Bisnis apa lagi? Contohnya batu nisan. Batu nisan. Iya kan? Iya. Yang jago makanya bikin nisan digital, pakai neon sign. Iya, ya kan? Jadi tukangnya itu juga akhirnya membuat suatu pemasaran sendiri akhirnya. Jadi ternyata tidak bagus-bagus juga. Tapi kalau misalnya Anda punya lahannya, karena lahan itu kan belinya dengan harga mahal ya. Iya. Jarang sih ya. Walaupun Anda masih banyak sisanya, tapi pasti terisi. Iya. Sampai dengan saat ini, sampai dengan satu teknologi yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan, manusia itu akhirnya masuk ke dalam liang lahatnya itu tidak dengan peti 2x1, tetapi dengan cara berdiri. Iya, vertikal. Vertikal barrier. Iya, itu. Saya tidak tahu apakah sekarang sudah sangat-sangat common atau memang masih hanya di luar negeri, di Indonesia tidak tahu saya ada atau tidak. Nah, tetapi itu adalah bisnis yang lebih pasti menurut saya sih. Tapi saya pengen penasaran nih, Coach. Kalau misalnya di dalam dunia bisnis, ya ketidakpastian adalah sebuah kepastian. Ngapain orang berbisnis? Ya makanya perlu visi. Makanya setelah itu perlu bisnis plan. Makanya setelah itu menempatkan orang yang tepat. Ya makanya bisnis yang bertumbuh itu adalah bisnis yang dilakukan oleh orang-orang yang juga bertumbuh. Ya orangnya ini termasuk bisnis ownernya juga harus bertumbuh. Jangan dipikir kalau sudah jadi pengusaha pemilik bisnis itu tidak belajar lagi. Salah, bro. Kenapa? Ada orang bilang yang penting karyawan gue pintar. Betul, tetapi ketika karyawannya makin pintar, dia ambil alih bisnisnya, dia jadi kompetitor Anda, ya kan? Nah, tantangan lagi. Contoh, produknya boleh sama, tetapi cara memasarkannya kan tidak boleh sama. Betul. Kenapa? Ya karena sekarang eranya sudah berbeda. Serba digital. Nah, dulunya mungkin door to door, sekarang udah secara media digital. Jadi pemilik perusahaan pun juga harus bertumbuh, sehingga kalau menganggap sesuatu itu pasti, tunggulah dia pasti tutup. Iya kan? Maka banyak pemilik perusahaan yang bilang dia tidak bisa untuk belajar lagi. Apa yang dilakukan sama dia? Maka dia produksi anak untuk bisa belajar dan menggantikan dia di dalam perusahaan. Nggak jaminan juga. Oh, nggak jaminan? Iya, karena di bisnis saya tidak ada anak-anak saya yang tertarik dan ingin meneruskan bisnis saya. Iya. Tapi kalau perusahaan besar, Coach, yang saya melihat begini, Coach, generasi kedua ini, Coach, apakah semuanya bisa mengadaptasi dengan fenomena dengan zaman yang ada dan berhasil untuk bisa menggantikan bapaknya? Bisa, ada yang banyak kok. Banyak yang sukses ya? Ada. Ya kan, karena cara berbisnis di zaman dulu hanya cocok di zaman dulu. Tetapi ketika generasi pertama kemudian memberikan estafet kepada generasi berikutnya, dia juga harus percaya dong. Dan dia harus rela bahwa pasti akan terjadi perubahan. Jangan lagi selalu bilang harus begini, zaman papa begini, gitu kan. Sudah beda. Nah, ini yang menarik dari Coach Doni bilang bahwa
dari generasi pertama ke generasi kedua adalah timbul ada rasa tidak percaya. Iya, betul. Banyak yang kayak begitu. Banyak sekali. Karena beliau atau generasi pertama itu kan hidup di eranya. Betul. Sementara anaknya hidup di era anaknya. Iya kan? Makanya kenapa dalam rumah tangga itu sering konflik itu orang tua sama anak? Karena orang tua mendidik anak itu sesuai dengan cara dan nilai-nilai yang dia dapatkan dari orang tuanya. Iya kan? Nah, itu kan hanya cocok di zamannya. Tapi anaknya hidup di zaman sekarang. Coba zaman saya dulu dilarang, dimarahin terus. Jangan kebanyakan nonton TV. Apa yang terjadi? Saya kerja di TV. Kalau sekarang nggak bisa. Anak-anak jangan kebanyakan main gadget. Pegang gadget tapi yang lebih produktif atau yang lebih bermanfaat buat perkembangan dia. Iya kan? Udah nggak bisa lagi kita kembali ke zaman batu. Iya, makanya. Oke, saya ada satu quotes of the day dari saya nih. Faktor tidak terduga memang mengkhawatirkan. Akan tetapi kekhawatiran adalah cara untuk selalu waspada akan perubahan dan situasi yang merugikan. Dahsyat. Super sekali. Jadi kalau misalnya Anda selalu berpikir bahwa khawatir itu adalah sesuatu yang bermasalah, sebenarnya itu adalah salah. Karena sesuatu kekhawatiran adalah menimbulkan suatu kewaspadaan. Jadi banyak orang yang terlalu bablas. Makanya ada orang bilang begini, kalau namanya owner biasanya ngegas. Iya kan? Gaspol. Tapi kalau namanya bagian finance selalu ngerem. Gimana cara kita menyatukannya? Makanya ownernya harus orang finance. Tetapi betul nggak seperti itu? Makanya jangan kemana-mana pemirsa. Tetaplah masih bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, akhirnya kita sudah sampai di penghujung dari episode kali ini, di mana kita akan memberikan suatu namanya tips dan triks dan juga strategi-strategi yang ada. Pasti dari saya duluan. Iya, kita akan mulai dari template yang pertama. Coach Doni De Keizer, tips silakan. komunikasi khusus episode kali ini terkait dengan bagaimana mengatasi ketidakpastian. Tentu dari aspek komunikasi juga bisa diantisipasi, Coach. Oh, gimana tuh? Ada 3 tipsnya. Yang pertama, setiap perusahaan harus memiliki kemampuan komunikasi krisis. Jadi begini, memiliki kemampuan strategi komunikasi krisis itu sama dengan Anda membeli asuransi. Asuransi jiwa misalnya, kapan Anda gunakan? Kalau Anda sudah check out, kehilangan jiwa kan? Nah, jangan Anda mengantisipasinya sesaat sebelum Anda check out kan? Artinya kan itu kita lakukan jauh hari sebelumnya. Artinya kemampuan komunikasi krisis itu harus dimiliki sebelum terjadinya krisis. Nah, bagaimana caranya? Anda kuasai, Anda bentuk tim, ya kan? Itu banyak lah. Ya, kalau Anda bingung, cari saya. Jualan juga. Akhirnya berhasil ya. Masuk. Kedua. Yang kedua, fokus pada solusi. Setiap ada ketidakpastian timbul masalah. Ya kan? Nah, sambil Anda belajar, sambil Anda menangani krisis melalui strategi komunikasi krisis, Anda jangan habiskan waktu pada masalahnya. Ya kan? Sibuklah untuk mencari solusi dari masalah yang Anda hadapi. Kenapa? Ya, kalau belum pasti, ya jangan berdebat pada kenapa itu terjadi. Tetapi bagaimana cara mengatasinya. Bisa jadi dari situ dapat pengalaman baru, dapat ilmu baru. Ya kan? Yang mungkin setiap perusahaan bisa berbeda-beda, Coach. Tapi katanya ada yang bilang begini juga, gimana Coach mau sibuk mencari solusi? Orang kita masih sibuk sama permasalahan gitu katanya. Ya, itu kan soal mindset. Itu kan soal bagaimana fokus. Fokus ya kan? Masalah perlu apa? Solusi kan? Nah, kalau kita fokusnya hanya pada masalahnya terus, ya kapan kita mendapatkan solusi? Ya kan? Itu sama seperti ibaratnya saya sering cerita, jangan terlalu terpaku pada pintu yang tertutup. Carilah jendela yang terbuka atau ketuk pintu itu. Siapa tahu dia nggak kekunci. Ya kan? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini paling penting nih, Coach, yaitu soliditas tim. Dan jangan pernah ragu untuk berkolaborasi. Contoh, ketika Anda menghadapi sebuah ketidakpastian yang berujung kepada menurunnya omset perusahaan, ya kan? Ya, Anda jangan sibuk pada bagaimana menghancurkan kompetitor Anda. Bangun ekosistem dong, ya kan? Contoh, misalnya saya produksi cilok, ya kan? Banyak cilok-cilok bermunculan.
Setelah saya buka usaha cilok, ya kan, saya nggak akan berusaha mematikan cilok yang lain. Ini saya kasih tahu dulu dong kok. Itu kalau misalnya kalau coach, kalau cilok itu apa? Ini cilok itu cinta lokasi. Atau cici-cici lokal. Saya ganti aja deh, donat. Donat, oke. Ya kan? Mau aman ya. Ya, misalnya yang paling gampang lah, karena kan bisnis istri kan. Nah, ketika kemudian saya fokus pada kompetitor, saya menghabiskan energi saya. Oke. Yang saya lakukan, saya perkuat tim perdonatan saya. Sehingga lebih solid. Dan yang kedua, saya bikin ekosistem. Contoh misalnya, ya, donat itu butuh kemasan yang cantik. Packaging. Ya, packaging, ya kan? Mungkin perlu ada rasa atau topping yang baru. R&D. Nah, kolaborasi, coach. Ya, kalau saya nggak punya timnya, saya kolaborasi dengan tim lain, ya kan? Jadi era sekarang itu kompetisi menghabiskan energi, kolaborasi mempertebal energi. Wah, justru saya mau nanya gara-gara Coach Doni bilang kayak begitu. Jadi kalau dibilang kolaborasi penting, terus sama soliditas tim penting, ukurannya apa? KPI. Solid, tim kita udah solid nih, tim kita masih belum solid. Sales. Sales. Ya, tapi perusahaan kan? Iya. Ujung-ujungnya apa? Sales. Iya. Kan ada indikator penilaian dan jangka waktu dong. Tapi apakah ada memungkinkan begini, satu kondisi di mana ternyata tim yang satu dengan tim yang lain tidak akur, tapi sales naik? Bisa, kita kompetisikan. Dikompetisikan. Iya dong. Kan boleh dong. Kayak gimana nih? Contoh punya produk donat. Ya kan kita bikin 2 tim. Yang satu donat kentang susu, yang satu donat kentang selain susu apa ya? Donat kentang biasa aja, original. Donat kentang tanpa susu. Iya kan? Nah, masing-masing ngotot nih punya strategi segala macam yang berbeda. Ya udah kita kompetisikan. Kita fasilitasi sama-sama, ya kan? Kita support sama-sama bahan bakunya, kemudian kita persiapkan strateginya. Ayo, mana salesnya yang paling oke? Ternyata salesnya sama-sama bagus karena menciptakan pasar masing-masing. Akhirnya apa? Ada diferensiasi produk. Iya kan? Punya cerita yang menarik tentang ini, Coach. Tadi bagus banget tentang kompetisi tim. Dan ternyata ada pernah waktu itu dilakukan penelitian ya di salah satu perusahaan. Ini ada masalah di dalam perusahaan mengenai produksi nih, Coach. Dia perusahaan untuk perusahaan jahit, Coach. Jadi perusahaan yang untuk jahit baju. Ya kan? Berarti konveksi. Jadi dia menghasilkan baju lah ya, produksinya. Berapa unit berarti kan? Ada dia bagi menjadi 2 shift, Coach. Pagi dan shift malam. Nah, shift pagi selalu komplain dengan shift malam. Begitu juga shift malam dengan komplain dengan shift pagi. Komplainnya kenapa? Komplainnya karena tidak bersih, tidak semangat, terus dia berserakan atau kayak gimana. Sehingga pokoknya bilang, pokoknya ada masalah aja. Ini gara-gara shift malam nih, makanya kondisinya jadi tidak kondusif gitu kan. Nah, pokoknya dua-duanya itu selalu bermasalah. Nah, akhirnya kayak gimana? Dilakukan pendekatan, si ownernya ini dan juga bagian petinggi perusahaan berusaha merangkul semuanya dengan perwakilan atau apa. Nggak bisa juga. Nggak beres juga. Terus? Akhirnya mereka punya, dia ke satu konsultan ini, kalau gitu saya punya satu cara yang menarik. Gimana? Dia beli suatu papan nih, kayak waktu itu papan tulis. Whiteboard. Whiteboard, tapi dia blackboard kan. Blackboard yang pakai kapur. Masih kapur. Kuno banget ya? Iya. Ini sekian abad lalu. Iya. Masih yang lama, Coach. Jadi dia pakai kapur, dan ketika shift malam itu selesai, dia tuliskan nilai produksinya. Dia nilai misalkan 100. Kemudian dibilang, shift malam bisa menghasilkan 100. Saya tidak tahu apakah sebenarnya yang lebih bagus yang mana, shift malam atau shift pagi. Dan ketika shift pagi selesai dengan 105, dia coret tulis 105. Wah, dilihat. Orang shift malam melihat lagi kan. Panas. Shift pagi 105, kita lebih bagus. Kalau enggak, kita yang bermasalah. Karena akan dilakukan namanya evaluasi. Wah, dia kerja semakin lebih keras. 120 dan begitu terus. Kompetisi internal ya. Dan ternyata itu bisa membantu. Dibantu hanya dengan papan ya. Dibantu dengan papan tanpa komunikasi. Mereka tetap tidak akur. Itu juga komunikasi sebenarnya. Itu komunikasi juga lewat papan tulis kan. Oke, mungkin dijelaskan gini, Coach. Apakah komunikasi seperti itu memang adalah salah satu bentuk strategi atau memang itu cuman cara aja sih, bukan strategi gitu loh? Iya, bisa cara kemudian diformulasikan menjadi sebuah strategi bisa. Dan ternyata cocok kan? Cocok. Ada lagi yang mirip-mirip seperti itu, misalnya sebuah produk minuman bersoda, 2 brand yang berbeda tapi ternyata satu holding. Ya kan? Di televisi iklannya saling
saling saing-saingan. Ya, yang ini naik salesnya, yang ini naik. Yang untung siapa? Holding. Yang untung setahu saya TV-nya. Oh iya, karena dapat iklan ya. Karena mereka kan jor-joran kan. Iya. Wah, yang ini lebih banyak lagi. Ada lagi yang lebih untung. Apa lagi? Pemegang sahamnya. Oh iya benar. Ada lagi yang lebih untung lagi. Ownernya. Bukan. Yang jadi bintang iklannya. Jobnya nggak berhenti. Iya, jokes bapak-bapak biasanya menjelang akhir. Iya. Oke, tips bisnis dari saya. Oke. Yang pertama adalah amati pesaing. Jadi kalau misalnya Anda datangin ke perusahaannya enggak? Benar Coach. Jadi ada kirim marketing spy. Ya, saya lupa. Waktu ini saya mendapatkan cerita dari siapa. Oh, ada kasus dari salah satu contoh orang, ini saya nggak mau bilang lah ya. Dia pokoknya jualan tentang bisnis jasa lah ya. Sebut saja keuangan. mawar. Ya, bisnis keuangan. Jadi dia memaksa dia punya banyak outlet nih Coach. Dia punya banyak outlet, dia memaksa seluruh pimpinan cabangnya harus mengambil fasilitas di tempat kompetitornya. Iya. Nah, di tempat malah di tempat kompetitor. Harus di tempat kompetitornya. Karena tujuannya adalah kalau misalnya kita mengamati dari luar, apakah kita akan bisa objektif? Tidak. Betul, tidak. Tidak, ya kan? Kita tanya orang dalam, apakah orang dalam pasti akan mengatakan benar? Belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau Anda sebagai konsumen, Anda pasti tahu apa yang ada di dalam. Terima kasih idenya ya. Silahkan dipakai pemirsa. Iya, dia pakai di dalam. Cara efektif untuk menjadi bagian. Iya, dia menjadi salah satu bagian dari ekosistemnya. Iya, dia menjadi konsumennya ya. Jadi ketika dia mengamati bukan hanya dari luar tapi dari dalam. Iya. Dan dia tidak menggunakan strategi macam-macam yang berbahaya, tidak ya. Hanya menjadi bagian di dalam. Yang kedua, dia menganalisa semua faktor yang kemungkinan kalau saya mau hancurin ini, apa yang bisa saya lakukan? Ya kan, di mana saya menutup, gimana cara dia? Maka saya bisa melakukan, oh dia bisa seperti itu, maka saya bisa ambil dan saya bisa adopt untuk perusahaan saya. Dan ini dilakukan secara terus-menerus, gimana nggak jadi nomor satu, ya kan? Yang ketiga, lakukan perbandingan. Jadi kalau sering banget gini Coach, kalau udah perusahaan jadi nomor satu, dia bilang misalnya gini, lebih susah menjadi pelari, menjadi yang pertama atau yang kedua Coach? Yang kedua. Ya, bukan yang pertama. Karena saya bukan pelari. Benar ya. Ketika dia menjadi yang pertama, apa yang dirasakan pelari yang pertama? Ketika menjadi nomor satu, maka dia berlari sekuat tenaga, dia menjadi santai karena tidak ada yang di depan, ya kan? Maka pelari kedua selalu berusaha menjadi lebih cepat. Karena ada yang di depannya. Karena ada yang di depan. Kenapa pelari pertama dia bisa lebih cepat lagi? Karena tiba-tiba pelari kedua udah mendekati dirinya dia. Kenapa tadi saya bilang pelari lebih susah jadi pelari kedua? Kenapa? Karena selalu dibanding-bandingkan. Nah, makanya di sini kita harus melakukan namanya perbandingan. Kalau Anda tidak melakukan perbandingan, maka Anda akan masuk dalam zona nyaman. Yang keempat, persiapkan antisipasi walaupun Anda tahu ada faktor tidak terduga lainnya. Anda harus berpikir dari sudut pandang yang paling kritis, dari sudut pandang yang paling terburuk. Baru Anda bisa melakukan namanya antisipasi. Nah, itu pemirsa. Mudah-mudahan Anda sudah mencatat semuanya karena kita ingin mengakhiri di dalam segmen ini. Saya lagi semangatnya nih. Tambah satu segmen dong. Oh tenang, saya nggak mau kasih satu segmen, 4 segmen. Episode berikutnya. Makanya pemirsa, tetaplah Anda selalu tonton keseruan kami di dalam program Beken karena kita akan selalu menyajikan strategi bisnis dan komunikasi, baik bisnis yang baru mau dijalankan, bisnis yang sudah berkembang, ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Thank you juga kepada Coach Doni. Thank you Coach. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jangan lupa ada yel-yel. Boom, boom, boom. Luar biasa nih. Di akhir masih ada yel-yel ya. Iya dong. Oke pemirsa, demikianlah untuk di episode kali ini. Saya Roni Francis atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.